Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apakah sudah dapat job di LPK atau sekarang lagi milih LPK untuk berangkat ke Jepang atau lagi sekarang yang lagi proses? Gimana? Apakah lancar? Jadi kita akan menjawab pertanyaan teman-teman lagi. Sebenarnya di Jepang ini jobnya nggak dikit ya teman-teman, nggak juga banyak. Ada yang gampang, ada yang sulit juga. Nah, kita akan jawab di video kali ini. Kerja yang enak itu apa bang di Jepang sebagai pemagang ya? Dan gajinya berapa bang? Kalau pemagang itu rata-rata putsu teman-teman, paling bawah, paling rendah. Sama semua rata-rata dari bagian atas sampai bagian bawah. Semua itu tergantung lemburannya teman-teman di Jepang tuh ya. Oke, tapi sebelum itu, untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman, agar aku lebih semangat lagi dalam membuat video tentang Jepang, tentang yang ingin berangkat ke Jepang. Khususnya untuk kalian yang masih awam ya teman-teman. Kita sharing pengalaman. Kalau aku tahu itu pasti aku jawab. Nanti kalau aku misalnya nggak tahu, misalnya kalian nanya, nanti banyak teman-teman di bawah komentar pasti juga bantu jawab ya teman-teman. Onegaishimasu. Jadi sambil kita sharing tentang job di Jepang, tentang LPK di Indonesia yang memberangkatkan ke Jepang, aku mau sambil makan teman-teman, karena ini baru pulang kerja. Hari ini kerjanya lumayan sibuk. Jadi makannya masaknya malam nih, jadi pulangnya agak malam teman-teman. Nah, kalian tahu sendiri ya, job aku gemba teman-teman ya. Jadi gemba itu scaffolding ya. Gemba scaffolding yang kerjanya di luar ruangan. Nah, di mana? Di sini aja ya. Dan berat teman-teman. Bagi kalian yang anak rumahan, anak rebahan, atau kalian nggak terbiasa kerja berat, jangan sesekali kalian ngambil job tobi teman-teman. Jangan sesekali kalian ngambil job gemba. Kalau kalian anak rumahan misalnya, anak yang nggak biasa kerja di luar ruangan, kerja berat, atau kuli panggul lah, maafnya ngomong gitu ya. Jangan sekali-sekali kalian ngambil job scaffolding atau tacking atau apa ya, tobi lah intinya. Karena yang paling banyak berangkat ke Jepang itu adalah tobi teman-teman. Kalau nggak tahu, tobi adalah perancah teman-teman ya. Tuh, maaf, nanti dulu ya. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, aku udah pernah buat video tentang pekerjaan aku di Jepang dan tentang gaji aku di Jepang. Kalian yang masih bingung tentang pengen apa cocoknya di kerja di Jepang itu enaknya apa ya, aku saranin, ini saran aku aja ya teman-teman. Kalian kalau masih nunggu job misalnya, nyari job misalnya, aku bukannya nggak nyaranin job tobi ya kayak aku ya. Ya kalau kalian dapatnya kaisanya yang enak dan seperti yang dipraktekin di Indonesia. Kalau kalian dapatnya gedung, capek teman-teman job tobi itu. Kadang-kadang aku kasihan kalau ngelihat orang yang ngambil job tobi ya di Indonesia itu. Karena di sini banyak yang kaburan itu adalah tobi teman-teman. Scaffolding atau karena nggak kuat sama orang Jepangnya, nggak kuat sama kerjaannya. Ya, aku saranin kalau kalian mau ngambil job itu di Jepang ya, pengolahan makanan, kojo lah ya, di pabrik, di pertanian atau peternakan yang ada ilmunya, yang bisa diterapin di Indonesia. Bang, kenapa lo ngambil tobi bang? Karena dulu ya, aku itu prinsipnya gini, yang penting kerja. Pasti teman-teman juga di Indonesia sekarang yang belum dapet job atau pengen ke Jepang, pasti dalam hatinya, terserah mau apa aja jobnya, yang penting terbang ke Jepang, yang penting kerja ke Jepang, itu kan. Iya, aku juga gitu teman-teman dulu. Tapi teman-teman yang sudah, kalau bisa jangan terulang gitu kan ya. Kalau bisa udah job-job yang berat, job-job yang bahaya teman-teman. Kemarin banyak teman kita yang meninggal, yang jatuh dari ketinggian. Itu dimana di tobi teman-teman. Jatuh, dia tidak pakai angjeng tai atau tali pengaman. Dia pakai tali pengaman tapi nggak dicantolin. Nih ya, kayak mana mau dicantolin? Sedangkan itu tuh kita kerjanya tuh jalan terus teman-teman.
di atas perancang itu kita jalan terus. Misalnya kita mau masang atau mau bongkar itu pasti kita jalan kulur kilir teman-teman. Kalau kita nyantolin itu, ini walaupun kita udah hati-hati ya, tapi tetap aja nggak tahu kan kalau musibah ya. Nah itu resikonya, resiko utama kerja di Tobi itu teman-teman. Selain dia berat, orang Gemba itu terkenal galak-galak, resikonya nyawa teman-teman. Karena kita kerja di atas ketinggian. Kemarin yang jatuh itu almarhum itu jatuh dari ketinggian 12 meter. Itu innalillahi teman-teman, lewat. Nah begitulah resiko kerja di Tobi teman-teman ya. Buat kalian yang takut ketinggian tuh jangan sekali-sekali kerja di Tobi atau Gemba atau scaffolding teman-teman. Saran aku yaitu kalian kalau bisa tuh cari yang pengolahan makanan. Walaupun lama teman-teman, dapat jobnya itu susah. Kita kadang-kadang harus ada sertifikat. Kaigo juga enteng kerjanya, Kaigo ngurus lansia ya. Itu harus ada sertifikat N3. Ya kalau kalian ada niat, kalian belajar teman-teman. Aku dulu ngambil Gemba karena emang aku jujur aja dedel ya, susah nangkep. Jadi pengennya itu tuh cepet-cepet kerja, dan yang cepet kerja emang iya Tobi bener. Dan alhamdulillahnya aku emang dapet di sini sesuai dengan yang aku praktekin di Indonesia teman-teman. Jadi untuk rumah kan, pernah aku ceritain tuh tempat aku bekerja itu cuman ngerakit rumah doang, untuk rumah. Karena kebanyakan di Jepang ini ngerakit gedung teman-teman, bukan rumah. Ngerakit gedung, jadi perancang untuk gedung. Dan gaji ya untuk pemagang itu futsu teman-teman, biasa. Semua PT di Jepang itu sama UMR-nya kayak di Indonesia, cuman sih lebih besar ya. Samanya tuh gimana? Kalau di kota ya tinggi, kalau di desa ya rendah gitu. Dan kalau di kota ya kebutuhannya mahal, kalau di desa ya murah gitu kan. Sama aja kayak di Indonesia. Gitu kalau masalah gaji. Karena teman-teman banyak yang nanya masalah gaji. Udah berapa kali aku sharingin tentang gaji teman-teman. Sambil makan ini aturan. Mau sambil makan. Makan dulu teman-teman ya. Lapar rasanya nih. Oh ya. Bang, kalau untuk bahasanya gimana bang? Emang 6 bulan di LPK itu udah lancar? Udah pas ya bahasa Jepang? 6 bulan di LPK itu ya, kalau kita dari nol ya, kayak aku, itu belum ada apa-apanya teman-teman. Belum ada apa-apanya di Jepang, asli. Baru kalian tahu itu tuh tentang hobi kamu apa. Cuman nanya-nanya doang gitu. Seputaran kalimat tanya, pola kalimat juga itu belum mateng teman-teman, asli. Aku aja yang udah setahun ya, kadang-kadang dengar orang Jepang kalau ngomong, apalagi orang Gemba teman-teman, kalau ngomong itu kenceng, cepet, speednya cepet, tapi suaranya kecil. Susah teman-teman nyimbangin kalau baru 6 bulan itu. Tapi kalian jangan khawatir teman-teman, karena kita tiap hari di sini kita dengerin orang Jepang ngomong, kita tiap hari interaksi sama orang Jepang. Kita terbiasa, kuping kita terbiasa ngedengerin orang Jepang ngomong. Lama-lama bisa teman-teman. Dan kita itu dengan sendirinya itu bisa tahu, apalagi kalau kita habis dimarahin orang Jepang ya. Cara aku belajar itu dengan dimarahin orang Jepang dulu, baru aku tahu itu apa. Kalau nggak dimarahin itu kita kadang-kadang malas-malesan ya. Nah itu pola cara belajar aku di Jepang teman-teman. Aku nggak pernah buka buku di Jepang, tapi alhamdulillah sampai sekarang ya dikit-dikit ngerti. Karena aku belajar bahasa Jepang dari nol teman-teman ya. Dulu aku juga mikir kayak kalian sama. Apa bisa? Aku kayak gitu. Bisa teman-teman. Aku dulu mikirnya nggak mungkin aku bisa. Asli teman-teman. Aku mikirnya gitu. Apa aku bisa sampai target N4, N3? Tapi bisa teman-teman, asli. Karena tiap hari kita belajar, kita dengerin orang Jepang ngomong, di LPK kita belajar, kita dikasih tugas kita kerjain. Nanti di Jepang juga tiap hari interaksi sama orang Jepang. Lama-lama kita nyantol sendiri teman-teman di otak, serius. Nah kalau saran aku ya gitu teman-teman. Kalau kalian yang ke Jepang, walaupun kalian dapat jobnya Tobi, kalau kalian kuat, kalian pengen ngerasain job Tobi atau Gemba, ya silahkan datang ke Jepang untuk ngambil job Gemba atau Tobi atau scaffolding. Kalau kalian pengen kerja yang ringan, kalian kerjanya ya Kaigo tuh ringan tuh teman-teman. Ngurus lansia tuh ya.
harus ada, tapi bahasa Jepangnya harus bagus teman-teman, N3 ya. Kalau Gemba nggak harus N3, N5 juga bisa terbang ke Jepang. Kalau Gemba ya, kalau Kaigo kayak di Kojo, kayak di mana PT itu ada sertifikatnya, harus ada ujiannya biasanya. Gitu teman-teman. Kalau kalian lebih bagus lagi, kalian ngambil TG teman-teman, karena TG itu gajinya lebih besar. Tapi aku udah pernah jelasin ya tentang TG itu, ada persyaratannya sekian. Percuma juga kalian TG kalau nggak bisa kerja ya teman-teman. Kalau bisa bertahap dari magang ke TG terus ke jadi pekerja tetap kayak orang Jepang gitu ya. Ya itulah di Jepang teman-teman. Ingat, di Jepang itu tidak seindah foto profil Instagram atau video-video yang indah di media sosial. Aku juga dulu kayak kalian mikirnya Jepang, wah di kota bagus. Ternyata ditaruh di desa teman-teman, bukan di kota. Bukan di kotanya Jepang, bukan. Jauh, misalnya kotanya di Jakarta di Indonesia, aku ditaruhnya di mana? Di Pulau Jawa, bukan di Jakartanya. Nah gitu juga di Jepang teman-teman ya. Oke, sharing kita kali ini sampai sini aja. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, tanyakan saja di kolom komentar teman-teman. Mau jobnya itu, mau apapun jobnya, kalau kalian suka dengan pekerjaannya, kalian sharing dulu, searching dulu lah di YouTube tentang pekerjaan apa yang kalian minati, apa yang kalian suka di Jepang. Baru kalian ambil job itu. Kalau kalian suka, lanjutin. Kalau kalian nggak suka, cancel, jangan ngambil job itu. Karena ini menentukan kalian ke depannya teman-teman. Daripada ngebatin, mending sabar, cari job yang enak menurut kalian. Oke ya, jamatane arigatou gozaimasu. Aku mau lanjut makan teman-teman, lapar. Sekarang udah jam 7 malam. Oke ya, jamatane arigatou gozaimasu. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Arigatou.